Saya mau bertanya ya. Sebenarnya ada satu hal yang perlu kita pahami. Tapi sebelum itu saya lagi-lagi akan mengapresiasi karya mikiran dari Steiner ya. Karena memang karyanya menurut saya sangat bagus dalam memahami bagaimana peran individu secara subjektif. Nah, tapi seperti ini, Mas Ardiansyah, akan selama ini di dalam diskursus pemikiran yang sudah kita temui itu sangat banyak sekali pembahasan yang menekankan pada peran aku sebagai subjek, atau wacana tentang penekanan terhadap peran subjek ya. Di beberapa kajian posmo, eksistensialisme, fenomenologi, dan beberapa diskursus atau aliran atau paradigma pemahaman yang lain, kita kerap kali menemukan bahwasanya beberapa ilmuwan sangat menentang sekali terhadap objektifikasi manusia, sehingga menurut mereka manusia itu harus berada pada tataran aslinya, yakni sebagai subjek. Kita perhatikan lebih banyak. Nah, salah satunya juga Max Stirner ini juga banyak menekankan pada ranah seperti itu. Nah, agar kita bisa lebih leluasa berdiskusi, ini adalah pertanyaan pemula ya saya rasa ya. Bisa dijelaskan apa yang membedakan konsep aku yang dikemukakan oleh Max Stirner dengan beberapa konsep aku yang lain yang ditawarkan oleh beberapa aliran pemikiran lainnya? Keunikannya itu di mana Stirner ini? Karena kalau kita membaca secara umum itu gak jauh berbeda dengan beberapa pemikiran lain. Kalau kita emang kurang seksama memahami pemikiran, kurang mendalam memahami Max Stirner, kita akan terjebak pada sebuah pemikiran kok kayaknya sama ya dengan pemikiran-pemikiran lain gitu ya, tentang konsep aku atau konsep manusia sebagai subjek gitu ya. Nah, itu mungkin perlu diluruskan kembali sehingga kita bisa memicu kita untuk bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Jadi perbedaannya itu seperti apa? Keunikan dari pemikiran Max Stirner itu seperti apa? Dari kajian-kajian lain tentang konsep subjektivitas gitu. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang sangat menarik nih teman-teman, sebagai bahan dasar untuk kita memahami lebih mendalam tentang Max Stirner. Jadi persamaan, kalau kita ditanyakan tentang perbedaannya di mana ya, kita perlu ketahui bersama-sama bahwa persamaannya itu yang pertama terletak pada keduanya, postmodernisme atau yang lain yang ingin aku sebagai subjek itu cenderung anti moral, anti otoritas, anti kekuasaan, anti kenekanan, dan iya persamaannya. Iya persamaannya. Sama-sama juga menekankan pada penegasan diri dan menekankan pada kehendak. Itu yang ingin mengembalikan manusia dari objek menjadi subjek. Itu persamaan dari ya postmodernisme, eksistensialisme dan yang lainnya. Nah, yang unik dari Max Stirner itu yang membedakan, yang pertama itu Max Stirner tak berupaya melakukan revaluasi atas nilai-nilai yang dekaden, entah itu kemunduran atau kemajuan, itu melampaui nilai-nilai yang itu, karena menurut Stirner juga nilai-nilai itu juga termasuk yang transenden, yang abstrak gitu. Jadi tidak merevaluasi hal itu. Yang kedua, tokoh-tokoh yang lain masih mengakui perbedaan antara esensial dari jenis-jenis manusia dan kepemimpinan dan budak-budak semata. Jadi yang lain itu juga masih mengakui perbedaan esensial dari manusia kepada manusia yang lainnya. Akan tetapi kalau Max Stirner itu tidak, dia itu tidak membandingkan adalah antara manusia yang satu dengan yang lainnya, karena tidak ada perbandingan atau tidak ada perbedaan berawal dari kodrat manusia itu sendiri, yang mana manusia itu unik dan keunikannya itu tidak terbatas.
itu tidak bisa dibandingkan katanya antara yang satu dengan yang lainnya. Dan dari singularitas ego itu juga antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu menjadi tidak bisa dibandingkan karena tidak ada perbandingan yang sepadan. Itu perbandingan kelas yang lain yang membedakan antara Max Stirner dengan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Nah, yang terakhir itu teman-teman, karena itu antara konsep manusia ya, aku itu menjadi subjek kembali, itu katanya Stirner, kalau konsep manusia itu Ubermensch kan ya, Ubermensch atau apa bahasanya lah itu bacaannya, itu konsep manusia itu udah dihilangkan kalau dalam konsepnya Stirner. Jadi manusia itu menjadi unmensch, yaitu sang non manusia. Karena konsep dari manusia itu sendiri, manusia adalah masih menjadi konsep secara umum katanya. Yang mana kalau dari pemikiran-pemikiran yang lain, manusia itu konsep secara umum itu masih terdiri dari transenden yang lainnya. Tapi kalau menurut Stirner itu udah menjadi manusia menjadi non manusia. Jadi kembali istilah manusia itu memang tidak saya temukan lagi di bukunya Stirner, karena yang ada itu individu, ego, individu seperti itu. Nah, itu perbedaan yang lainnya yang masih memperhatikan nilai, transenden dan yang lainnya. Hanya saja kalau yang lain juga sama-sama ingin mengembalikan peran manusia sebagai objek yang awalnya menjadi subjek kembali. Nah, ini kalau Stirner itu juga sama-sama ingin mengembalikan manusia sebagai subjek lagi, tapi udah mengeblankkan ini nihilismenya, mengeblankkan semuanya, itu hanya hantu-hantu katanya. Jadi yang ada hanyalah dirinya dan hak miliknya serta kekuasaannya katanya atas dirinya sendiri. Itu kalau dari pemahaman saya yang membedakan Stirner dengan yang lainnya. Lagi-lagi saya tegaskan kalau itu semuanya tidak tertera secara tekstual dalam bukunya, tapi dalam pemikirannya saya tangkap seperti itu dari pemahaman saya tentang Stirner dan pemahaman saya tentang tokoh-tokoh postmodern yang lainnya. Itu sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini membahas tentang pemikiran dari Max Stirner ya, nihilisme egoistis. Mungkin sedikit saya nganggung-nganggung karena baru nimbrung ya. Cuman saya memposisikan kali ini sebagai orang yang awam sekali dengan istilah nihilisme. Cuman kalau boleh saya paparkan ya, mungkin nihilisme secara umum diartikan sebagai ketiadaan ya. Ketiadaan. Maka pada Stirner tadi di beberapa penjelasan pemantik memang tidak terlepas dengan hal yang bersifat eksistensialis, karena mencoba mengeluarkan kan nihilisme kan diartikan sebagai ketiadaan, maka eksistensialis sebagai menguak eksistensi dari setiap individu perorangan. Dan yang saya ingin tanyakan, karena tema kali ini tentang egoistis, pun dari tadi saya hanya mendengar tentang individu gitu. Maka yang saya ingin tanyakan, bagaimana Stirner itu memandang sebuah relasi tentang yang ada di dalam kehidupan manusia, baik itu kehidupan keluarga, masyarakat, society gitu. Ya, itu dulu. Bagus ya. Jadi ketika kita berbicara tentang ego dan yang lainnya adalah hal yang sangat potensial ketika dibenturkan dengan hal yang sosial. Terus bagaimana Stirner menanggapi tentang sosialitas seperti itu? Nah, kalau yang saya baca ya, ini berkenaan dengan kalau tentang sosial kemasyarakatan seperti adat, budaya,
sosial budaya agama atau yang lainnya itu jelas ditentang oleh Max Stirner. Tapi ketika tadi dikaitkan dengan keluarga atau anak atau apalah ya, itu kita dihadapkan dengan cinta lah. Cinta yang kita bangun konsep dari kita sendiri. Dan itu kadang cinta itu kita tidak tahu datangnya dari mana dan itu tetap ada. Nah, Stirner juga mengkritik tentang itu ketika bukunya tentang cinta dan dirinya sendiri, atau kalau gak salah ya, cinta dan dirinya sendiri, itu Stirner mengatakan bahwa orang yang jatuh cinta itu sama halnya dengan dia secara sadar menjerumuskan dirinya untuk memperbudak dirinya, katanya. Seperti contohnya ketika kita berpacaran, ketika orang pacaran ya, itu kan udah dituntut harus begini, seperti itu. Kita menjadi tidak merdeka. Seperti itu pun ketika kita berkeluarga dan yang lainnya ya. Sebenarnya Stirner itu menolak hal itu ketika itu didasarkan pada perbudakan. Kalau dari Stirner itu yang saya baca ya, ternyata Stirner juga beristri gitu kan. Stirner juga beristri, jadi saya juga pahami dia menolak tentang cinta, tapi dia juga bercinta, beristri, kasih sayang atau yang lainnya, sehingga membuat saya itu menjadi lebih tertarik. Nah, seperti apa sih konsep cinta dari Stirner itu? Nah, apakah dengan cintanya dengan dia beristri pemikirannya turun atau bagaimana atau menjadi goyah? Ternyata ada konsep cinta yang dimiliki Stirner sendiri, teman-teman. Nah, menurut Stirner, kita kembali ke ego tadi ya, bahwa ego dari Stirner itu adalah ketika kita bisa mengerjakan sesuatu yang itu berasal dari hati kita, berasal dari kita, dan itu terserah kita maksudnya. Jadi begitupun dengan cinta, ketika kita itu butuh sesuatu, maksudnya ya, kita butuh sesuatu, itu kita lakukan, termasuk kita butuh kepada lawan jenis atau butuh secara psikologis, ideologis dengan yang lainnya, itu tidak apa-apa kita dapatkan itu katanya. Dan itu tidak apa-apa untuk kita miliki, asalkan itu berasal memang dari kemauan kita. Tetapi beda ketika kita beristri tapi itu kemauan kita, dan beda ketika kita beristri tapi itu iming-imingnya adalah untuk mendapatkan pahala, untuk ibadah terpanjang, untuk apalah, anggaplah dari negara seumpamanya ya, kita diharuskan untuk beristri atau apalah, untuk berkeluarga atau bercinta atau berapa, itu yang ditolak tetap. Jadi ketika itu berawal dari keinginannya sendiri dan itu tidak menyebabkan perbudakan di sana, itu menurut Stirner itu tetap sah-sah saja gitu. Asalkan kamu juga masih tetap menjadi subjek di sana. Karena gini teman-teman, dari Stirner itu kenapa dia juga menyinggung tentang relasi, tentang yang lainnya, hubungan kita dengan negara, dengan agama, dengan orang lain, adat, budaya dan sebagainya. Karena katanya Stirner, semua orang itu tidak sama dan keunikannya itu berbeda, sehingga di sana pun hadir kepentingan-kepentingan. Saya butuh ke Mbak Winda, itu katanya juga kepentingan saya. Jadi tidak ada yang katanya manusia itu manusia sosialis. Itu sebenarnya saya adalah individu dan saya butuh kepada Mbak Winda, bukan saya karena saya sosialis, tapi karena itu kepentingan saya pribadi. Itu maksudnya kita memanfaatkan orang lain. Jadi kita menolong seseorang atau kita seseorang, terbukti ya kalau kita kadang kita itu menolong seseorang karena itu kemauan kita atau itu pengen apalah atau apalah. Jadi itu kepentingan dari kita tapi diadakan atau disandarkan pada seseorang gitu. Itu sebenarnya tetap egoisnya kita gitu katanya. Enggak ada konsep relasi. Itu antara saya dengan yang lainnya itu juga tetap saling memanfaatkan. Begitupun yang lainnya. Makanya itu juga ingin memberantas politik. Politik kan ada kekuasaan di sana ketika yang lainnya bersinergi, tapi itu tidak membebaskan katanya. Itu dihempas dan itu karena gak ada yang namanya saya ingin menjadi pemimpin, saya ingin mengabdi. Itu katanya gak ada. Itu omong kosong. Gak ada pemimpin yang mengabdi. Karena pemimpin yang seperti itu pun dia adalah mempunyai kepentingan tersendiri untuk dirinya sendiri sehingga dia maju.
dan hanya narasi-narasi yang apa, yang kosong gitu, yang janji-janji busuk kosong itu tolol gitu. Itu gak ada katanya. Itu ingin dihapus, ingin mengembalikan manusia sebagai fitrah ya yang egois katanya. Itu sih kalau dari saya tentang relasi-relasi dalam bacaan-bacaan Stirner gitu. Saya baru tahu bahwasanya Max Stirner ini menjadi seorang Hegelian. Eh, di minggu 1 bulan yang lalu saya juga baca sih bahwasanya kaum kan apa nih Hegelian itu ada 2 jalur dia. Ada yang kanan, ada yang kiri. Dan ini yang kiri. kayaknya ini posisinya biner sih di tengah-tengah. Soalnya agak ke kanan, agak ke kiri, tong nyelit tong. Cuman kalau jadi Hegelian yang kanan, dia akan memang akan setuju dengan konsep apa politik dan kemegahannya gitu. Dan kalau yang kiri menentang itu. Cuman kembali lagi dengan egoistis dari nihilisme egoistis Max Stirner ini, utamanya di dalam perihal subjek objek, saya teringat kepada sosok tokoh yang pernah saya bahas gitu, Schopenhauer. Katanya subjek objek itu bisa terjadi pada individu atau iya baik itu personal ataupun secara kelompok atau komunal gitu. Namun gini, kalau tadi kan saya nanya, berarti dia tidak menolak society kan atau masyarakat tidak, asalkan dengan kategori kemauan dirinya sendiri. Oke lah. Jadi yang sekarang di kata Schopenhauer justru berbanding terbalik gitu. Manusia itu menjadi budak oleh pikirannya sendiri. Contoh secara sederhana gini, saya ingin membeli HP iPhone, itu kemauan saya, dan secara tidak kita sadari bahwasanya saya akan berusaha pontang-panting tulang untuk mendapatkan capaian dari tujuan saya untuk membeli iPhone tersebut. Jadi yang diperbudak sekarang bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri gitu. Dan sampai kapanpun manusia itu tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya nafsu-nafsu atau bahasa agamanya ya, atau kemauan-kemauan dari individu itu sendiri gitu. Nah, cuman kalau dari Stirner ternyata bukan sedemikian. Mungkin itu saja sih. Respon saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Max Stirner agak seru kayaknya ya. Perihal nihilisme egoistis. Tadi dijelaskan sama pemantik bahwa perihal egoistis itu ada 2 hal yang mendahului dari egoistik individualistik. Artinya ada sebelum manusia itu mengarah terhadap egoistis individual, mereka akan melampaui yang namanya egoistis psikologis dan juga egoistis etis. Nah, sehingga dari melampaui keduanya akan membentuk yang namanya egoistis individualis. Seperti itu ya. Yang mana bagi Stirner itu adalah individual itu apa di sini disebutkan bahwa individu yaitu individu yang bergerak sesuai ekspektasi, sesuai harapan, sesuai keinginan dan sebagainya. Nah, saya melihatnya di situ nanti akan berakibat yang namanya free will and free act. Jadi ada semacam kebebasan kehendak, keinginan dan semacamnya. Dan yang nomor 2 itu adalah kebebasan beraksi di situ. Nah, yang menjadi kebingungan saya, pertama,
Definisi si unik dari Stinner itu apa? Definisi si unik dari Stinner itu apa atau siapa? Yang pertama. Nah, yang kedua, larinya nanti ketika sudah manusia mendapatkan egoistis individualis, itu apakah free will atau free act di situ? Apakah kebebasan berkehendak atau kebebasan keinginan dan semacamnya atau kebebasan beraksi di situ? Yang menjadi kebingungan saya dari Stinner di sini. Bisa dipahami? Ya, 2 pertanyaan dulu ya. Karena bukunya belum selesai dibaca soalnya. Oke. Mungkin yang lain di situ. Berkaitan berarti ya. Pertanyaan yang pertama itu dijawab tapi tidak secara jawaban secara langsung maksudnya. Tapi jawabannya terkandung dalam pertanyaan yang kedua gitu. Jadi apa udah? Kalau contohnya tadi yang punya Mas Nanang kan ya. Tadi contohnya seperti ego, yang terlalu ego malah itu yang menyebabkan perbudakan atas dirinya sendiri, kemauannya sendiri katanya kan. Beli HP sendirinya pengen beli A, dia beli. Dia pengen B menjadi beli. Dia C menjadi C. Dia membeli yang C. Intinya dia menjadi budak dari dirinya sendiri kan. Nah itu berkaitan dengan yang tadi kan. Jadi egoistis itu kan dibagi menjadi 2 seperti yang kita temui loh ya. Sebenarnya sih menjadi 2 emang. Kalau kita tidak membaca bukunya Stinner, ya egoistis ada 2, yaitu egoistis psikologis, bagaimana manusia itu melakukan sesuatu hanya untuk yang menguntungkan bagi dirinya, dan yang kedua manusia itu melakukan sesuatu egois karena dia ingin etis, karena dia ingin dianggap baik, karena dia ingin dianggap caper lah atau apalah itu. Sebenarnya kan cuman ada 2 itu. Tapi kalau kita baca punya Stinner, menjadikan egoistis individualis, yakni entah itu saya butuhkan atau tidak, entah itu baik atau buruk, yang penting itu adalah keinginan saya sendiri, saya merdeka. Karena itu sebenarnya sih nihilisme egoistis itu kalau saya tangkap dari pemikirannya itu tidak bisa dipisahkan teman-teman. Tidak bisa dipisahkan apa itu nihilisme, apa itu egoistis. Tapi juga harus selalu berkesinambungan karena egoismenya itu selalu berkaitan dengan nihilismenya, yakni menghantukan segala sesuatu yang merasa di atas kita gitu. Jadi kebebasannya di sana menjadi murni dari dirinya sendiri. Nah, ketika ada free will dan free X tadi itu menarik teman-teman. Saya nggak nyangka ada yang sampai ke situ sih. Dan itu ternyata adalah bacaan yang saya baca kemarin minggu lalu gitu. Nah, di situ kan ya. Itu malah menjadi kritik yang sangat serius lah ya. Kritik yang paling kuat dari Max Stinner itu, yang pertama, ketika dirinya malah menjadi budak diri sendiri. Yang kedua, ketika kita meniadakan agama. Iya, ketika kita berada di bawah kita meniadakan agama, kita meniadakan negara, kita meniadakan konsep sosial budaya, kita hampa katanya. Katanya kritik terhadap Max Stinner, ketika ini diterapkan, maka kita hidup seperti tidak ada tujuan. Karena tujuan hidup kita itu biasanya bersandar pada agama, bersandar pada negara, bersandar pada sosial budaya. Hidup itu biasanya ke sana katanya. Nah, bersandar ke pelaminan gitu kan. Tapi jangan di sini hanya Prof Fakih yang paham. Tapi kalau itu semuanya habis, yang pertama adalah kita jadi free will, kita tidak ada artinya gitu. Yang kedua, kita hanya menjadi budak dari ego kita sendiri, gitu kan. Tapi menurut Stinner itu gini teman-teman,
iya katanya dari Stinner itu, ya emang, tapi itu lebih baik daripada kamu jadi moda. Itu iya, itu memang terjadi, tapi itu lebih baik daripada kamu menjadi budak, menjadi mesin dari mesin besar yang mengatasnamakan negara, mengatasnamakan agama dan yang lainnya. Itu masih lebih mulia katanya sih. Menjadi ego atas dirinya sendiri itu memang benar, dan tujuannya itu memang tidak ada, itu memang benar. Seperti yang saya katakan tadi bahwa berbicara nihilisme itu tidak jauh kaitannya dengan Albert Camus tadi kan, Albert Camus bahwa absurd, kehidupan yang absurd itu emang tidak ada tujuannya hidup itu. Kita hanya mengulang dan hanya itu. Dan itu lebih baik kalau kita menggunakan kehendak kita sendiri katanya. Seperti yang tadi ya, kita hidup mati, kita perlu minum air, tapi kita minum air bukan karena kita untuk hidup, tapi karena ya kita butuh air. Nginom boleh. Nah seperti itu memang lebih baik gitu. Iya. Saya gak peduli saya akan mati atau saya tidak gitu. Yang penting saya minum karena saya haus dan itu kehendak dari saya. Itu. Makin kesini makin seru ya. Cuman tadi sedikit agak agak bertolak belakang itu dengan pemikiran awal dari Stinner itu sendiri. Kayak jadi paradoks gitu. Nah, saya ingin memaparkan letak paradoksnya dari Stinner ini. Stinner secara tidak gamblangnya itu secara tidak langsung mengutarakan bahwasannya keeksistensialis dari individu itu karena didorong dari ego dari individu itu sendiri. Cuman ketika tadi berbicara tentang kebebasan, oke lah secara kehidupan mungkin tanpa dorongan dari orang lain mungkin kita bisa melakukannya dengan sendiri. Cuman kalau ketika ke nafsu dari individu itu, siapa yang akan mengaturnya gitu? Kayak keinginan hawa nafsu dari ingin membeli sebuah benda apapun itu, pasti dia akan berusaha untuk mendapatkannya gitu. Cuman gini, bicara tentang society dengan eksistensia dengan nihilistis, egoistis ya. Dari Stinner ini saya beberapa tahun yang lalu yang sempat didiskusikan oleh komunitas simposium bahwasannya setiap individu itu butuh yang namanya rekognisi gitu, atau ya rekognisi, pengakuan dari orang lain. Eksistensi dari individu itu agar terlihat eksis maka butuh pengakuan dari orang lain. Contoh kecilnya saja, saya lapar maka saya akan mengutarakan rasa lapar saya kepada ibu saya gitu. Ibu, saya lapar. Maka secara tidak langsung ibu saya akan memberikan suguhan makanan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan rekognisi. Pun dengan di dalam hal yang lebih luas lagi, kalau politik memang benar butuh rekognisi dari berbagai masyarakat ya, makanya ada coblosan itu agar mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari masyarakat lain bahwasanya saya adalah paslon dari partai tertentu, sehingga agar mengundang masyarakat untuk memilih saya gitu. Nah, jadi yang pertanyaan saya, kalau eksistensialis, kan tadi ada sedikit bahas tentang eksistensialis juga kan, itu kalau diperjuangkan secara sendiri kayaknya rasanya sulit gitu tanpa melibatkan orang lain. Tapi tadi pemantik bilang bahwasanya sosialis itu bukan ditiadakan, cuman dengan catatan asal dengan kehendak atau kemauan dari individu itu sendiri. Padahal eksistensi dari manusia itu butuh eksistensi yang orang lain juga gitu, atau yang dimaksud dengan yang saya berikan contoh tadi, sebuah rekognisi. Ya mungkin itu sih.
Oke, terima kasih, menarik ya Max Stirner ini. Setelah kita kemarin sempat membaca tentang Jacobi, tentang Ivan Turgenev. Pertama yang ingin saya komentari adalah ada beberapa hal yang saya rasa sangat radikal sekali ini ya gitu kan. Dia menolak kalau kemarin kita bicara tentang Ivan Turgenev menolak semuanya gitu. Cuman dia yang saya rasa ada hal yang bisa ditarik garis antara Ivan Turgenev dengan Max Stirner ini. Keduanya sama-sama kalau Ivan Turgenev kan dari Rusia gitu. Dia terpengaruh oleh aliran Jerman abad 19. Sedangkan di sini juga Max Stirner itu orang Jerman dengan struktur dengan pemikiran yang hampir sama. Saya rasa bukan Max Stirner ini tidak punya sandaran. Tapi standarnya mungkin tadi disinggung bagaimana dia menjadi seorang yang oportunis, materialis gitu kan. Itu hal-hal yang saya rasa dalam beberapa kacamata orang-orang nihilis itu adalah pegangan yang mereka pegang gitu. Bagaimana misalnya mereka sangat pragmatis. Mereka tidak melihat bahwa kegunaan sebuah konsep itu dianggap penting kalau itu berguna gitu misalnya. Cuman mungkin fokusnya dalam Max Stirner ini fokusnya ke egoisme sendiri gitu, egoisme pribadinya gitu ya. Cuman yang menjadi rancu juga dan bisa dibilang paradoks juga dalam beberapa pemikirannya, entah ini paradoks dalam pemahaman saya atau paradoks di pemaparan pemantik tadi, ketika dia bilang bahwa ide tentang dia menolak segala konsep, segala tentang agama, nilai dan lain semuanya. Ini yang menurut saya di satu sisi pemantik bilang bahwa dia menolak hal-hal yang sifatnya perbudakan gitu. Yang saya merasa yang pertama adalah dia menolak tentang konsep tentang manusia, karena yang paling tahu tentang manusia adalah dirinya sendiri gitu. Tapi ide tentang manusia itu juga sesuatu yang transenden. Bagaimana mungkin dia menolak itu padahal ide tentang dirinya, katanya intinya transenden, hal yang abstrak katanya gitu tuh. Ide tentang dirinya, ide tentang manusia yang ada dalam pikirannya itu juga sesuatu yang transenden gitu ya. Terus yang kedua tentang perbudakan. Kalau misalkan dia melihat bahwa segala sesuatu itu tidak berguna, bagaimana kita dibudak oleh diri kita sendiri, oleh pemikiran kita sendiri, itu adalah hal yang etis dan moral. Nilai-nilai moral semacam apa yang dia tolak gitu. Itu juga satu yang paradoks dengan penyampaian pemantik tadi. Terus juga tentang konsep sudah disinggung tadi oleh Nanang ya, bagaimana dia seolah-olah tidak membutuhkan orang lain gitu. Bahwa padahal kita tahu bahwa keterpengaruhan dirinya itu juga tidak terlepas dari epistem pemikiran Jerman pada saat itu, yang saya rasa juga ada kaitannya dengan antroposentris, ada kaitannya juga dengan Sartre. Segala hal yang ada dalam dirinya itu keterpengaruhan dengan orang lain. Gitu. Walaupun dia bilang bahwa apapun yang muncul dalam pikiranku itu adalah milikku sendiri gitu. Itu sangat egois lah. Memang dia bilang egois kan. Sangat egois sekali. Terus juga bagaimana dia melihat bahwa keterpengaruhan sosial juga yang membentuk dirinya. Keterpengaruhan itu yang tidak bisa diabaikan walaupun dia seorang eksistensialis gitu kan. Dan mungkin berbedanya kalau misalkan yang Schopenhauer itu melihat arahnya ke pesimis tadi, melihat bahwa memang hidup itu tidak berguna, arahnya adalah yang penting kita seperti menderita gitu misalnya. Kalau dalam absurdisme kamu bilang ya kita semuanya adalah absurd gitu. Cuman mungkin bedanya Max Stirner lebih sombong aja gitu. Bedanya begitu. Mungkin dia tidak pesimis, dia bukan tipe yang mungkin seperti dua orang yang lain. Cuman bedanya mungkin dia lebih melihat bahwa aku lebih bisa begitu kan. Cuman itu juga diterbantahkan dengan dia melihat bahwa sosok manusia ketika pada akhirnya di Ivan Turgenev dia dibenturkan dengan kematian, dia mati gitu. Kematiannya adalah bentuk keterbatasan dirinya. Bagaimana dia membanggakan dirinya sedangkan dia juga diperbudak dengan keterbatasan fisiknya gitu. Bahwa mungkin ide yang dia banggakan, ide-ide yang dianggap sesuatu yang sangat dia dewakan, itu tidak mampu, dia terbatas ketika dihadapkan dengan keterbatasan raganya juga pada akhirnya mati gitu. Itu sih itu tanggapan dan pertanyaan saya. Oh iya, saya tertarik dengan apakah pemikiran ini ketika menyebut, saya tidak tahu tadi sumbernya dari mana, yang Negroid, Mongoloid, Kaukasio itu tadi. Itu saya tadi sempat keluar gitu. Cuma saya bingung kenapa dia menyinggung ras gitu. Apakah psikologi dia yang seperti itu? Ini nanti ada psikologi ya, gejala-gejala psikologi gitu. Ketika dia menolak semuanya dan dia menggunakan beberapa kategori-kategori yang berkaitan dengan ras, bagaimana juga nanti Jerman pada akhirnya pada abad 20 terjadi di Holocaust dan lain sebagainya.
itu memiliki pengaruh atau rantai yang saling berkaitan gitu. Ketika dia menilai bahwa tentang negara, agama dan lain sebagainya yang mungkin pada saat itu menjadi momok yang krusial di Jerman dan di Barat secara umum. Itu sih. Eh, ini seru ketika ya, ini seru ya. Ini seru teman-teman. Ketika pemikiran dari tokoh itu dibenturkan dengan kondisi konkret dari tokoh itu sendiri. Wah, bagus ini. Dan ini yang menarik sebenarnya untuk didiskusikan. Tadi kan ya, dalam salah satu sisi kita itu mempunyai ego yang itu secara kodrat dan niscaya itu kita miliki dan semua orang pasti memiliki ego itu. Itu kan yang pertama. Dan ketika dihadirkan ketika ke suatu keniscayaan lagi, pengakuan, rekognisi atau yang lain, jangan rekognisi lah, pengakuan. Kalau rekognisi nanti bahasanya terlalu politis. Apa itu politis? Saya gak suka gitu. Pengakuan gitu ya. Di sisi lain bukan diksi politis tapi sering digunakan dalam narasi-narasi politis gitu. Jadi ora aja. Nah, itu suatu keniscayaan juga yang mana itu secara psikologis itu memang semua manusia ya akan merasakan hal itu untuk merasa diakui dan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini menarik ketika keduanya dibenturkan. Tapi untuk pemikiran dari saya sendiri ya, dari Max Stirner itu memang terlalu sombong sehingga dia menjadi budak pemikirannya sendiri dan dia tidak mengakui memang ada sesuatu yang kodrat dari manusia. Manusia itu bukan hanya memiliki satu kodrat seperti ego, pengakuan, kebutuhan biologis yang lainnya ya. Itu memang kebutuhan sih atau nafsu lah ya. Itu semuanya bukan dibutuhkan, itu kodrat dimiliki oleh manusia. Tapi kalau menurut saya Stirner ini terlalu mengagungkan pemikirannya tentang egonya itu sehingga dia menihilkan hal yang lain seperti itu. Jadi ketika dia dibenturkan dengan dia butuh pengakuan, oh tidak, di dalam bukunya saja maksudnya buktinya ya kenapa saya bilang dia tidak butuh pengakuan, dia pun dalam bukunya tidak ada biografinya dan buku biografi Max Stirner itu ditulis oleh orang lain ya. Jadi ada orang lain yang membaca buku Max Stirner dan dia mengenal Max Stirner sehingga dia menuliskan biografi dan identitas dari Max Stirner. Sebenarnya Max Stirner tidak pernah menulis itu gitu. Jadi itu adalah bentuk ketika saya ambil benang merah bahwa Max Stirner karena terlalu sombong dengan keegoisannya, dia menghilangkan kebutuhan-kebutuhan atau kodrat-kodrat yang lain yang seharusnya dimiliki oleh manusia gitu. Itu kalau tanggapan saya. Nah, ini tanggapan untuk pertanyaan Mbak Winda. Ini sebenarnya sangat unik tapi masih belum ada orangnya. Jadi dulu aja. Nanti bilang gak paham kan eman. Dicatat ya. Banyak yang perlu saya tanyakan tentang Stirner. Yang pertama itu Stirner ini adalah orang yang sangat kekeh terhadap pemahaman egoisme seorang individu. Artinya bagaimana? Artinya Stirner ini sangat kekeh bahwasanya subjek atau individu itu melampaui segala pendefinisian terhadap dirinya. Atau kalau kita ini adalah salah satu keunikan atau perbedaan antara konsep individu sebagai subjek dari Max Stirner dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalau tokoh-tokoh yang lain kita bisa beranggapan bahwasanya mereka meskipun individu itu sebagai subjek
tetapi mereka masih mendefinisikan dan mengkategorisasikan. Intinya subjek itu universal menurut mereka. Tapi menurut Stina sendiri, subjek atau individu itu non universal, melampaui pendefinisian dan tidak bisa dikategorisasikan dalam bentuk apapun. Karena tadi seperti yang dikatakan Mantik, individu atau subjek itu adalah ketiadaan, dan itu seperti yang saya baca juga, memang literatur mengungkapkan bahwasanya Stina menganggap individu atau subjek ini adalah sebuah ketiadaan, bukan sebuah pengkategorisasian. Kamu manusia, kita manusia, kamu adalah golongan orang-orang anarkis, kamu adalah golongan-golongan pemalu. Bukan seperti itu kalau kata Stina, karena subjek itu melampaui itu semua, melampaui pendefinisian. Jadi kita tidak, subjek atau individu itu tidak bisa didefinisikan dalam hal apapun. Nah, yang menjadi apa ya, kejomplangan ya saya rasa ya, ketika Stina mengatakan bahwasanya subjek atau individu itu adalah sebuah ketiadaan dan tidak ingin mendefinisikan terhadap manusia, artinya manusia itu adalah non human kan, dari saking kekehnya terhadap subjek atau individu itu sendiri. Nah, saya rasa di sini ketika pemikiran Stina berangkat dari itu semua, tapi di sisi lain Stina mengatakan bahwasanya subjek atau individu itu adalah ketiadaan. Itu saya rasa itu juga merupakan sebuah bentuk bagaimana Stina itu juga mengkonsepsikan human sebagai as nonsense, ketiadaan. Oke. Nonsense. Nah, jadi ketiadaan ini secara tidak langsung juga membunuh Stina dari dalam. Ketiadaan ini adalah pendefinisian yang tidak disadari oleh Stina terhadap human tadi. Tuh, yang pertama ya, keterjebakan. Artinya ketiadaan itu adalah membunuh Stina dari dalam kalau menurut saya. Terus yang kedua, dari tadi pemateri kurang menjelaskan lebih dalam tentang nihilisme egoistisnya Stina. Karena kalau kita hanya membatasi nihilisme egoistis pada kajian tentang manusia sebagai subjek atau individu, kita mungkin ada kayak semacam puzzle yang hilang. Nah, puzzle yang hilang ini yang perlu kita lengkapi kalau kita ingin memahami tentang pemikiran Stina secara utuh. Kita juga harus memahami konsep-konsep lainnya dari Stina. Ada tentang properti. Baca enggak tentang properti ya? Properti, pemberontakan, anarkisme itu juga merupakan bagian puzzle-puzzle hilang yang ada di dalam pemikiran Stina. Nah, sekarang saya ingin mencoba masuk ke dalam ranah pemberontakan lah ya. Ya, pemberontakan terlebih dahulu. Oke. Stina ini membedakan antara pemberontakan dengan revolusi. Meskipun mereka sepakat bahwasanya semuanya untuk menghasilkan perubahan, tapi Stina tidak sepakat dengan revolusi dalam hal bagaimana melakukan penghancuran terhadap objek-objek di luar diri manusia. Nah, ini juga saya rasa berkaitan dengan properti ya, karena properti menurut Stina itu adalah segala bentuk objektifikasi yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek di luar dirinya. Meja, kopi, bahkan sebuah ideologi itu juga merupakan sebuah properti. Nah, dalam konsep Stina, properti ini berdampak, properti ini sebenarnya adalah sesuatu yang ada di luar diri manusia yang bisa membedakan antara manusia yang berkuasa dengan yang tidak. Ini properti yang saya baca di artikel jurnal tadi. Nah, dan yang saya pahami juga bahwasanya dalam pola properti ini berkaitan dengan pemberontakannya juga. Di sini ada
kalau menurut bagi kita ada ketidakjelasan manusia sebagai subjek dalam memahami, dalam mengobjektifikasi properti yang ada di luarnya. Karena kayak gini, prinsip properti dalam anarkisme atau pemberontakan menurut Steiner itu adalah kita mengkonsumsi dan kita menghancurkannya. Hanya itu yang bisa kita lakukan terhadap properti atau objek yang berada di luar diri manusia. Kita mengkonsumsi dan kita menghancurkannya. Nah, proses penghancuran, proses pemberontakan, ini yang saya rasa masih belum ada kejelasan atas dasar apa dan bagaimana kita memahami pemberontakan tersebut. Karena kalau kita bandingkan dengan proses revolusi ya, proses revolusi, pemberontakan itu dilakukan karena adanya prasyarat atau kondisional sebelumnya yang perlu kita pahami bersama. Revolusi tidak terjadi begitu saja tanpa syarat-syarat seperti halnya adanya ketimpangan, kemiskinan, perampasan hak milik, kekayaan atau lain sebagainya. Tapi pemberontakan atau penghancuran oleh Steiner itu tidak menghendaki adanya syarat-syarat tadi. Kita bebas kapanpun kita melakukan pemberontakan, penghancuran. Nah ini yang membuat saya bingung. Apa yang membuat kita bisa bertindak seperti itu? Apa yang membuat kita bisa bertindak seperti itu kan? Karena memang ini adalah salah satu hal yang perlu kita pahami secara terstruktur dan jangan sampai kita pisahkan antara satu objek-objek dalam pemikiran dari Steiner sendiri. Saya rasa itu ya. Saya mulai dari tanggapan Prof Fakih ya. Saya mulai dari tanggapan Prof Fakih dulu. Jadi ini menarik karena akan saya sampaikan selanjutnya, tapi udah dipantik terlebih dahulu. Nah, jadi gini, selain konsep dari negara, agama, sosial budaya dan lainnya, kita juga ada di sini juga ada yang namanya properti kan ya. Properti seperti yang jelaskan tadi ya, tak perlu saya jelaskan lagi. Dan untuk lebih jelasnya, properti itu jika dikaitkan dengan konsep egoistis nihilisme egoistis ini, properti yang masuk properti itu selain yang berwujud atau yang apa, itu seperti feminisme, komunisme, iya ideologi. Feminisme, ideologi, komunisme, sosialisme, ya ideologi lah. Intinya itu kan ya. Itu juga merupakan properti. Properti itu yang disinggung dari Max Steiner. Nah, terusnya dia itu melanjutkan tentang pemberontakan. Jadi ada kaitannya antara properti dengan pemberontakan, benar tadi ya. Pemberontakan di sini tidak harus berarti dia itu menolak atau memberontak atau apa ya, melawan. Nah, di sini Max Steiner itu mengartikan pemberontakan itu sebagai negasi ya. Bukan negasi untuk melawan, tapi meniadakan. Pemberontakan di sini jadi bukan untuk melawan tapi meniadakan, menihilkan ya. Kembali lagi ke teorinya bahwa ya, properti tadi kan ya, ada konsep ideologi, feminisme, ideologi dan yang lainnya, itu kan yang abstrak kan ya. Jadi selain agama atau apa, itu kan ada konsep yang melekat memang dengan pemikiran kita atau ideologi kita. Yang itu tidak terlihat seperti kenegaraan dan agama dan yang lainnya, itu tapi tetap melekat. Itu properti juga, masuk properti juga. Dan kita harus memberontak akan hal itu. Dan pemberontakannya, kita bukan hanya feminisme, lawannya adalah patriarkisme atau apa yang lainnya. Kita tidak harus seperti itu katanya. Kita malahan harus membuang dua-duanya. Kita harus menegasi, menihilkan konsep
kelaki-lakian, konsep keperempuan-perempuanan, konsep sosialisme atau apa, itu bukan hanya kita tentang, tapi itu memang harus kita hilangkan katanya. Atas dasar kenapa itu harus dihilangkan? Karena itu bertujuan untuk mengubah sang aku yang awalnya dari subjek egois akan menjadi objek katanya. Jadi atas dasar apa? Dia itu untuk menjaga, karena itu meskipun tidak berwujud berupa ideologi, dia cenderung akan menghasilkan dia akan mengadopsi kita, menjadikan kita sebagai objek. Itu harus diberontak, itu harus dihapus. Kalau dari pemikiran Stirmer dari yang saya baca. Nah di situ untuk meniadakan kemungkinan untuk menundukkan si subjek egois tadi dari feminisme, patriarkisme atau yang Bukannya lain. justru kayak dia seolah-olah Stirner ya memisahkan antara konsep tentang sesuatu dengan sesuatu itu sendiri gitu. Maksudnya begini, dia menentang segala hal yang berusaha untuk mengobjektifikasi manusia. Padahal tentang dan bagaimana dirinya memahami tentang manusia atau memahami tentang diri atau subjek itu juga salah satu upaya mengobjektifikasi gitu. Nah, Maksudnya begini, kalaupun misalnya dia melihat bahwa segala ideologi itu dibuang gitu, lalu landasan kehendaknya apa gitu? Landasan dia menggunakan itu tuh apa? Jangan-jangan ketika dia bilang saintisme itu juga salah satu bentuk ideologi. Fanatismenya terhadap pemikiran itu juga sebuah ideologi gitu. Itu ada sebuah dasar gitu. Apa lalu yang kemudian menjadi landasan gerak manusia ini atau yang disebut non manusia? Kita bukan sesuatu yang apa namanya istilahnya ya? Bukan realitas tunggal yang tiba-tiba ada gitu. Tapi manusia atau pemikiran itu adalah akumulasi dari informasi, ide, ideologi dan lain sebagainya, semua dari itu gitu. Ketika dia mengatakan bahwa kita tidak butuh semua itu, dia seolah-olah menyangsikan bahwa dirinya bentuk pemikirannya itu juga salah satu bentuk landasan yang dianggap itu seharusnya dihancurkan gitu. Benar. Ketika dari akar seperti itu, jadi saya itu menangkapnya kita harus apa ya? Dia bilang A, tapi di sisi yang lain, di frame yang lain, jika saya contohkan kan tadi Prof. Faki contohkan itu, dia ingin menghilangkan konsep dengan sebuah kenihilan, tapi kenihilan itu merupakan konsep yang baru gitu kan. Itu terperangkap pada itu sendiri lah gitu, pemikirannya itu sendiri, dia menghilangkan konsep. Tapi sebenarnya itu bukan menghilangkan, tapi hanya mengubah gitu kan, mengubah konsep yang A menjadi ketiadaan gitu. Sebenarnya ketiadaan itu adalah konsep. Nah, kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, gini, semuanya ya memang seperti itu. Jadi ya anggap apa ya, kita harus menganggap, kita harus memahami sesuatu itu ada untuk kita bilang tidak ada gitu kan. Pasti. Karena menegasikan sesuatu, kita itu harus mengerti atau tahu atas apa yang kita bilang nggak tahu gitu. Jadi kan akar pemikirannya dari sana, dari Mbak Winda, dari Prof. Faki atau yang lainnya tadi kan dari sana. Nah, kalau diserang dari sana, ya buruk konco lah, tak bisa lah. Tapi makanya yang ditanyakan iya, sebenarnya landasan free will, free act dan lain sebagainya, kebenaran mutlak atau kehendak mutlak sebagainya itu dari Stirner. Landasannya tuh kemana gitu? Ya, Maksudnya gini, Ivan Turgenev bilang, kalau Ivan Turgenev yang kemarin kalau Jacobi, dia misalkan tentang rasionnya, dia mendewakan itu misalnya. Ivan Turgenev bilang utilitarian gitu kan. Kalau Stirner ini kemana gitu? Dia seolah-olah dia bilang dia mengidealkan sosok diri yang terlepas dari semua nilai gitu misalnya. Tapi kan nggak bisa gitu. Dia seolah-olah kayak dia sedang berimajinasi bahwa manusia itu terlepas dari segalanya gitu. Padahal kan enggak gitu. Dia bingung bukan bingung, mungkin kita belum membaca bagaimana konsepsinya tentang berbagai hal. Cuman dia ada hal tentang sesuatu dan bagaimana penggambaran konsep tentang sesuatu dan sesuatu itu sendiri itu dua hal yang berbeda. Yang dianggap itu sesuatu yang satu. Bagaimana Winda dengan saya sebagai Winda itu dua hal yang berbeda. Yang diobjektifikasi oleh Stirner dianggap sebagai sesuatu yang satu. Maka upaya untuk sampai ke situ itu adalah hal yang dia tolak. Sebenarnya dia juga terjebak di situ gitu. Makanya yang saya tanyakan adalah adakah landasan yang Stirner gunakan sebagai kunci nihilismenya gitu. Apakah memang materialis? Kalau memang eksistensialis macam apa gitu. Padahal eksistensialis pun dia tidak terlepas dari berbagai keterpengaruhan gitu. Kalau dari bukunya ya, dari bukunya atau yang saya referensi yang saya baca beberapa banyak lah, puluhan ya.
Itu yang saya baca. Jadi secara jelas, lagi-lagi saya tegaskan bahwa secara jelas apa yang saya sampaikan itu sebenarnya tidak disampaikan secara mutlak lah. Jadi itu secara samar-samar, makanya dalam bukunya itu dijelaskan seperti contoh-contoh, seperti diskusi-diskusi, seperti apa. Jadi dia tidak membenar atau tidak mematenkan apa yang dia katakan gitu. Itu sulitnya. Sampai dia sampai kita mencari nihilisme egoistis pun itu kita harus berpikir dulu dia tentang apa yang referensi yang kita baca. Nah, untuk yang tadi ketika kita memang benar bahwa ketika kita harus membedakan ada bedanya tentang ego itu sendiri dan aku yang ego gitu kan. Itu berbeda dan Max Stirner itu terjebak di sana. Tapi menurut saya itu bukan terjebak di sana, tapi itu karena memang Stirner itu menggabungkan katanya kan tadi dia menggabungkan sesuatu yang bertolak belakang. Nah, tapi menurut saya ya kalau Stirner itu berpandangan bahwa dia itu memang menggabungkan dan dia tidak ini memang seharusnya ya seperti itu gitu maksudnya. Jadi yang tadi kan tentang konsep aku ya, aku berakhir pada eksistensialis, berakhir pada itu. Malahan Stirner pun itu menolak itu gitu. Stirner pun itu menolak eksistensialis, menolak esensialis, menolak itu. Jadi karena itu masih merupakan konsep-konsep atau dia itu juga masih termasuk ke properti gitu. Jadi itu yang katanya Stirner itu sebenarnya dia kan tadi saya bilang bahwa Stirner itu adalah eksistensialis. Sebenarnya Stirner tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena dia juga menghapus properti itu. Tapi dari pemikirannya saya tarik paralelisasi dan beberapa artikel-artikel juga mengatakan bahwa dia itu seorang filsuf eksistensialis. Jadi saya kategorikan sana. Jadi kalau ditanya nanti burunya ke Dima, nanti landasannya apa? Oke. Dia tidak memberikan keterangan yang mutlak gitu. Boleh misal gini, mungkin sedikit disinggung oleh Pak Mantik tentang keterpengaruhan pemikirannya. Dia sebagai seorang apa gitu. Misalnya jika dia memang sebagai seorang yang psikoanalis misalnya, mungkin kita bisa lacak ke sana, keterpengaruhannya ke siapa gitu. Dia abad 19 misalnya. Lalu kondisi sosial pada saat itu kayak gimana gitu. Yang sampai misalkan mungkin kalau misalkan siapa namanya kemarin Ivan Turgenev, lahirnya pemikiran itu sebagai respon terhadap kondisi Rusia pada masa Lenin sebagai pemberontakan terhadap tirani pada waktu itu gitu kan. Jika kita melihat Stirner, dia pasti tidak lahir, kita tahu bahwa sebuah pemikiran itu sebagai respon dari kondisi sosial pada saat itu gitu, sebagai sebuah epistem pemikiran yang berkembang pada saat itu. Itu mungkin yang bisa kita tilik kira-kira keterpengaruhnya kemana gitu kan, supaya nanti kita bisa menarik benang merah kira-kira apa yang dimau atau yang digagas oleh Max Stirner sebenarnya, maksudnya kemana gitu. Oke. Kalau pertanyaan tadi saya akan jawab tapi tidak secara strukturalis, maksudnya tidak secara konsepsi tapi secara pemikirannya. Jadi kalau ditanya itu terpengaruh siapa dan mempengaruhi siapa, itu kan udah banyak ya di Google ya, terpengaruh dari siapa atau apa. Iya, ini akan saya jelaskan. Jadi di sana itu kalau tentang pemikirannya saya tarik seperti ini. Dulu itu dia kan seorang filsuf yang mempelajari filologi, mempelajari filsafat, teologi dan yang lainnya. Nah itu dia memulai pemikirannya. Jadi dia itu anggaplah masuk universitas. Dia masuk universitas dan dia ketemu organisasi yang bernama Simposium seumpamanya. Tapi di sana Hegelian Moda gitu. Ada kajian Hegel dan dia masuk ke komunitas Hegelian itu. Nah, dia itu awalnya adalah Hegelian Moda. Dia menganut pemikiran Hegel. Dia menganut pemikirannya, tapi dia malah menjadi pemberontak atas pemikirannya karena menurut Stirner pemikirannya itu benar tapi bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan pada dirinya. Sehingga dia itu selain kan tentang rasionalnya ya punya Hegelian kan tentang ruh atau apa itu ya yang transendel itu yang dibahas. Nah, itu mulai muncul. Jadi yang pertama yang tentang ruh, tentang transenden atau kekuasaan di atas diri kita gitu. Dan itu yang menjadi sumber dari penolakannya terhadap
negara, terhadap properti yang lainnya gitu. Jadi dari sana maksudnya berawal dari situ maka dia itu ingin mengarah pada kemana? Awalnya kan dia ingin membebaskan diri dari pembudakan sesuatu yang dianggap lebih tinggi darinya gitu. Itu awal pemikirannya. Sehingga dia membahas tentang egoistis sedemikian mungkin sehingga segala sesuatu yang di luar egois itu tidak bisa mengalahkan keegoisan dari individu itu sendiri gitu. Seperti yang tadi yang dijelaskan tadi, psikologis atau kebutuhan biologis yang lainnya itu tidak mampu mengalahkan egoisnya. Jadi dari sana agar karena juga sebenarnya Skinner itu terperangkap pada bukan terperangkap sih, banyak membahas tentang diri dan itu apa? Kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri katanya, bukan mencintai sih, kita tidak bisa memiliki diri kita sendiri, kita akan sulit untuk mengadopsi atau bahasanya tuh memerdekakan diri kita sendiri gitu katanya. Nah dari situ jadi apa? Stirner itu ingin membawa kita pada ranah bahwa kita adalah mutlak, kita memiliki hak milik, kita memiliki kebebasan atas diri kita, terlepas itu dari semua yang kita anggap itu mempengaruhi kita. Jadi kita tidak berpengaruh sama sekali kepada yang lain di luar diri kita itu katanya. Jadi kalau saya tangkap ranahnya ke sana sih, dari mana dan untuk kemana ke sana. Berarti Skinner ini lebih ke oke lah istilahnya Pak Prof itu independen. Doa independen. Independen. Artinya ya aku adalah aku sendiri gitu. Hanya saja yang menjadi pertanyaan saya adalah yang unik gitu. Maksudnya unik dari Skinner ini siapa loh gitu? Apakah apa, siapa atau bagaimana lah perihal yang unik ini. Soalnya saya rasa ketika ditarik dari human life terus daftar isinya ya, konten-kontennya, buku-bukunya, yang terakhir itu adalah si unik ini lah. Nah, ada yang menyebutkan bahwa beberapa literatur itu, beberapa penulis mendefinisikan si unik ini adalah perusak. Ada yang mengatakan, ada yang menulis kayak gitu. Nah, saya masih belum menemukan poin ataupun intisari dari si unik ini. Jadi seperti itu. Unik kalau dalam unik kalau dalam ilmu geografi kan ada, hanya terjadi satu kali, itu kejadian yang unik. Itu kan katanya. Itu dikategorikan sejarah ketika unik, hanya terjadi satu kali kan gitu. Tapi berbeda kalau menurut Skinner. Jadi kan dia itu unik, kita tidak lepas dari individu egois itu. Jadi gini teman-teman. Ini saya nggak menambahkan ya, saya nggak ngelak atau apa. Ini emang ada. Jadi nihilisme egois itu erat kaitannya dengan nihilisme individualis. Karena egois itu dimiliki oleh individu. Dan individu itu unik, katanya kan. Unik di sini artinya apa? Unik itu manusia itu tidak stabil. Unik di sini adalah setiap manusia itu unik, artinya dalam nihilisme ini ada tidak stabil. Semua milikku dan itu terserahku katanya. Saya sekarang pingin A, besok tidak, besoknya kayaknya lagi beda gitu. Jadi itu tidak stabil katanya. Nah, dia kan menolak apa? Dia menolak universalitas karena katanya setiap manusia itu unik, dia tidak bisa terkungkung oleh agama, dia tidak bisa terkungkung oleh adat dan istiadat atau yang lainnya, oleh hal yang universal, itu tidak bisa katanya karena manusia itu unik dan itu tidak stabil katanya. Itu sih kalau yang saya tangkap dari pemikiran Skinner, dari egoisnya itu ke individu unik, yakni unik tidak stabil, makanya individu itu tidak bisa dikategorisasikan. Meskipun kata tidak bisa dikategorisasikan itu adalah kategori, tapi itu adalah kategori yang paling
patah untuk menggambarkan itu tidak bisa dikategorisasikan gitu teman-teman. Itu sih kalau menurut saya. Ya. Ya jam 5 ya. Wah, sangat menarik ini dari jam 1 sampai jam 5 ya, teman-teman. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan ya dari Max Stirner itu, dari Max Stirner ini. Oh ya, ini masih belum katanya teman-teman. Jadi biar diskusinya menarik kita lanjutkan saja. Karena emang kalau berdiskusi tentang Max Stirner itu tidak akan ada habisnya karena saking uniknya pemikirannya gitu. Mungkin belum dijawab juga tadi pertanyaan tentang Nanang ya. Bagaimana jika dia menganggap bahwa semua manusia itu unik dan dia memiliki, hah? Apa deh ya? Iya, maksudnya saya nanti bisa ikut ngiding gila. Jadi ketika manusia itu unik dan dia apa namanya ya? Mengakui itu, gitu kan? Mengakui bahwa segala manusia punya kebebasan mutlak itu. Dan dia belum menjelaskan secara rinci ketika dihadapkan dengan benturan antara masing-masing kebebasan itu. Dan dia juga belum selesai dengan bagaimana yang katanya Kak Fakih tadi tentang pemberontakan. Bagaimana bentuk negasi terhadap ideologi itu. Dan itu mungkin sih. Itu sih. Ya, silakan mungkin Faruk ada yang ingin disangka sebelum ditutup. Dan bagaimana misalnya ketika penghargaan terhadap apa namanya unik apa sih unikisasi lah keunikan, penghargaan terhadap keunikan seseorang itu kan pasti berlandaskan kalau kita misalnya kita menghargai kemanusiaan seseorang, hal-hal yang ada dalam diri seseorang itu sebagai sebuah konsep tentang kemanusiaan gitu. Bagaimana misalnya, oh dia berkehendak, oke saya hargai kehendak dia. Misalnya dia misalnya melakukan hal-hal yang moral, yang sifatnya tentang baik dan buruk gitu ya, tentang hal-hal yang etis, itu tentang nilai-nilai kemanusiaan begitu kan. Apakah dia juga mengkategorisasi tentang nilai-nilai yang masih bisa kita terima sebagai bentuk penghargaan terhadap kehendak kebebasan mutlak seseorang sebagai manusia sebagai sesuatu yang unik? Apa kita terlepas dari semua itu? Hingga pada akhirnya tentu kalau misalnya kebebasan mutlak itu untuk semua orang gitu, maka pada akhirnya chaos gitu kan ya, maksudnya itu salah satu yang keniscayaan lah kalau misalnya dia menganggapnya sebagai sebuah paradigma lah. Misalnya kan tadi ada Negroid, Mongolian, dan sebagainya, itu kan ada babakan lah ya tentang bagaimana ini kemudian diganti, ini kemudian diganti gitu. Apakah pemberontakan pada akhirnya ke sana? Kan makanya dia menegasikan sebuah ide, ataukah ada hal-hal yang ini yang tentang nilai, tentang abstraksi, transendensi yang belum dijelaskan oleh pemantik? Mungkin itu sih. Jadi menanggapi pertanyaan itu, saya lagi-lagi bilang bahwa secara sistematis atau secara jelas atau secara gamblang itu lagi-lagi Stirner tidak menjelaskan secara rinci, secara jelas atau apa gitu. Si unik. Oke. Si unik ini lagi-lagi si unik. Apa ya? Saya ingin menyederhanakan pemikiran saya nih. Si unik itu jadi kan tadi kan unik ini tidak lepas dari individu. Individu itu unik sehingga tidak bisa dikategorisasi. Dan karena keunikannya, dia itu harus menghilangkan segala properti sehingga dia bisa mengerjakan sesuatu atas keunikan dan kehendaknya. Keunikan di sini yang dimaksud bukan terjadi satu kali atau apa. Si unik ini artinya tidak stabil. Tidak stabil, tidak terkontrol, tidak dapat dibatasi. Itu yang utama ya. Tidak bisa dibatasi, tidak bisa dijebak. Jadi katanya itu ya tidak stabil, intinya berubah-ubah itu manusia itu, tidak bisa dikategorisasikan. Makanya semua bentuk kategorisasi itu dinegasikan, dinihilkan oleh Stirner. Kenapa dinihilkan? Berarti kan semua kategorisasi itu dinihilkan, nihilisme. Kenapa kok bisa
dinegasikan, itu jawabannya egoistis karena menolak. Iya. Ya, sebenarnya itu kan gini. Ini menarik ya, semakin malam ya. Jadi kan tadi ya saya lanjutkan dulu bahwa nihilisme egois, nihilisme di sini Max Stirner menghilangkan segala kategorisasi, termasuk tadi kan ideologi dan sebagainya, properti-properti yang ada, dia menihilkan itu. Karena kenapa? Jawabannya adalah egoistis. Karena semua itu akan menjadi ide yang membuat kita merasa berada di bawahnya, sehingga kita tidak bebas. Nah, kenapa nihilisme egoistis itu terjadi? Karena semua manusia itu unik gitu. Unik itu gimana? Tidak stabil. Kan tadi ketika apakah unik itu adalah sebuah esensi. Jadi menurut saya itu Stirner itu tidak mengesensikan manusia, karena dia juga di bacaan-bacaan itu mengadopsi dari absurditasnya Albert Camus itu. Jadi gak ada kategorisasi, gak ada esensi di sana. Jadi manusia itu ya seperti itu, nanti akhirnya akan mati. Nah, untuk unik ini dia ingin menghilangkan esensi dari manusia, tapi yang paling tepat untuk menghilangkan esensinya si unik gitu. Itu bukan sebagai esensi, tapi itu itu bisa dikatakan kategorisasi, tapi itu kategorisasi paling sederhana. Pakai mic, saya gak dengar. Nah benar. Jadi si unik pun, bahkan tadi nihilisme pun, menghilangkan sesuatu pun itu juga kategorisasi. Sedangkan yang dihapus adalah kategorisasi. Yang menghapus pun merupakan kategorisasi yang baru tapi dalam bentuk berbeda, kan seperti itu. Unik pun seperti itu, dia menghilangkan esensi tapi yang hadir adalah esensi yang lain gitu. Tapi kalau dari yang pemandangan saya ya, pandangan saya, kalau dari pandangan saya terhadap Max Stirner, dia itu memang ingin menghapus semuanya dan dia berpikir tentang apa yang istilah terbaik untuk dia pakai. Sehingga kategorisasi yang paling sederhana dia pakai egoistik, individu dan unik gitu. Jadi itu memang kategorisasi, tapi itu kategorisasi paling standar untuk menggambarkan apa yang menjadi kehendak pikirannya gitu. Ya seperti itu dari nihilisme egoistis Max Stirner. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Tetaplah tidak ada, karena habis ini saya ingin melepas Max Stirner saya. Saya akan kembali bernegara dan kembali ke beragama gitu. Nah sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena ini juga masih berupa pandangan dari saya memandang Max Stirner. Teman-teman juga berhak memiliki pandangan yang berbeda, frame yang berbeda tentang Max Stirner. Justru itu kita bisa diskusikan gitu. Ya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.